Tanya Yai. Monggo. Asmamu sudah namamu? Hasbi. Hasbi siapa lengkapnya? MT Hasbi apa siapa? Muhammad Hasbi Rahmani. Oh, Masya Allah. Baik. Oke. Bismillah Yai. Ingin bertanya terkait hukum bertarekat, artinya masuk dalam madrasah Sadiliyah itu sendiri. Kemudian apakah orang yang tidak bertarekat tidak akan musul kepada Allah? Karena pada realitanya tidak semua orang punya waktu untuk masuk madrasah Sadiliyah. Kebanyakan disibukkan oleh perkara-perkara yang gak semuanya punya waktu untuk hadir di majelis zawiyah seperti ini. Sadiliyah itu toreko sing paling gampang. Toreko perkotaan. Toreko sing wiritani paling mudah. Mung pada subuh, pada maghrib. Gak mesti duduk sambil jalan sepeda motoran, naik mobil. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wirid asasinya itu paling mudah. Wirid perkotaan itu yang paling mudah, itu ya Sadiliyah. Ya, apakah wajib melok toreko? Wajib. Arkanuddin itu salasa. Rukuni agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Islam tok syariat, gak kenal iman. Iman di ahli toreko. Toreko itu adalah metode supaya beriman yang baik, akhirnya menghantarkan, membuahkan amal ihsan yang itu pada ma'rifatullah. Itu. Nah kalau gak Islam, iman, ihsan, namanya arkanuddin, tiang-tiangi agama. Padahal udkhulu fi silmi apa? Masuk kepada agama itu secara sempurna. Kalau ini tiangnya dipetel 2 gitu kira-kira. Ambruk gak rumah ini? Sama. Islam, iman, ihsan. Islam itu ya syariat, ya belajar ilmu zahir. Iman itu belajar mulai dengan toreko. Lalu pemahaman toreko itu bagaimana? Ketersambungannya la ilaha illallah, ketersambungannya ismul mufrad Allah, ketersambungan dengan guru yang tersambung-sambung kepada hadratin Nabi Muhammad. Harus punya guru sing guru iku sambung iso bisa menjelaskan sopo guruku sampai gak nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Yang dinamakan toreko itu gak mau belajar dzikir, la ilaha illallah. Di sini apa belajar dzikir toh? Belajar pemahaman gak? Ngoncei syariat gak? Belajari syariat gak? Ngelanggar syariat apa menjalankan syariat? Ngeruntuhno sunnah apa menegakkan sunnah? Wong toreko mesti wong syariat. Wong syariat belum tentu toreko. Jadi hukumnya mana? Lu ya wajib. Malayatimul wajib fawal wajib. Apa sing membuat dirimu itu sempurna wajib ya maka hukumnya wajib. Persoalannya kata siapa kemudian itu apa namanya susah. Toreko yang susah itu mana? Gak ada yang susah. Lebih baik susah di dunia dibanding susah di akhirat. Lebih baik susah zikir daripada nanti direpotkan akhir. Makanya Sidina Isa alaihissalam apa? Sudah sebuah ketersia-siaan ketika kalam itu bukan kalam yang dimaknai dan diartikulasikan dalam diri. Kalammu itu menjadi kalam sia-sia jika kalammu itu bukan berupa zikrullah. Diammu akan menjadi diam yang ketersia-siaan ketika diammu itu bukan kau isi dengan ketafakuran kepada Allah Subhanahu. Itu Sayyidina Isa. Apa yang membuat akhirnya Hasbi merasa bahwa toreko itu abot? Di mana nak? Jelas dong. Kau bisa mengatakan abot ini abot. Ya abot semua abot itu ya. Abot itu berat. Abot itu berat.
Karena kan ada kewajiban yang misalnya wiridnya itu zikir berapa ratus. Mana? Nggak ada. Ngomong 100, istighfar 100, selawat 100, tahlil 100. Kalau istighfar 100, tahlil 100, selawat 100, tahlil 100 tiap pagi sama apa? Berapa menit? 15 menit, berarti pagi 15 menit, sore 5. Nih Pak Hanafi. 15 menit, 15 menit dibagi 24 jam. Kano sak jam rek, abot apa? Katinang akhirat 30 menit susah. Apa? Mana yang berat? Kalau misalnya kan kayak ada yang paling minimal kan baginda Nabi itu ada zikir la ilaha illallah 100 misalnya, selawatnya 100, istighfar 100. Kan cukup itu aja tanpa masuk ke tarekat yang secara madrasahnya gitu ya. Madrasah Sadili itu bukan. Maksud pandangan madrasah Sadili itu daftar apa sekolah dasar MMT apa gitu masuk itu apa madrasah itu maksudnya gimana? Ini istilah madrasah Sadili itu istilah apa maksudnya? Perlu masuk baiat kepada suatu syekh tertentu dan mengikuti tarekat yang digunakan oleh syekh tersebut. Tarekat itu apa artinya? Cara suluk metode. Oke, kita sepakati tarekat itu metode. Dalam metode ada metode wajib dan ada metode yang menguatkan di dalam proses itu. Kenapa kok harus ada guru? Bagaimana kalau kita tidak mengakui guru? Ibnu Mubarak itu apa? Di Muslim itu apa? Laulal isnad? Apa hasbi? Laulal isnad? Terus no? Laqala man syaa ma syaa. Apa artinya hasbi? Kalau tidak ada sanad. Sanad la ilaha illallahmu dari mana? Dari guru. Siapa gurumu? Guru yang ngajar di pesantren. Iya, gurumu ini gurune siapa? Ya. Gurumu yang di pesantren diajari siapa? Diajari guru beliau juga. Siapa jenenge? Pantes gak ngaku guru tapi gak ngerti jenenge? Apa fungsinya sanad? Supaya kita punya ketersambungan terhadap pemahaman sesuatu gitu. Enggak, apa fungsi sanad? Untuk menyambungkan antara guru satu dengan guru satu hingga hadrati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Rasulullah umum enggak? Umum. Ya. Kalau kemudian umum, kenapa Sayyidina Rasulullah SAW pernah menyampaikan, oh ada orang selain kalian, oke enggak ada, tutup pintu nih, tahlil la ilaha illallah. Sayyidina Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai 40 kali. Kenapa kok ada yang umum, ada yang khusus? Itu pilihan di Sadili gak butuh murid, tapi di Sadili akan menunjuk murid yang jalan di jalan Allah. Makanya kalau Sayyidina Imam Abdul Hasan Sadili, seandainya aku diberikan mampu mencatat nama-nama daripada muridku sampai yaumil akhir, maka aku akan catat nama-nama itu. Apa artinya? Masuk dalam sebuah ketarekatan bagi saya, bagi kami, bagi ahli tarekat, hukumnya wajib. Pendapat kami. Kalau ada yang mengatakan ulama lain gak mengatakan wajib, ya gak apa-apa. Oh, jenengi khilaful ummah, ikhtilafu ala ulama'i ummati rahmah. Kamu butuh sambung gak sambung, ya gak masalah. Oh, bodoh-bodoh istighfar. Apa menurut Maulana Syekh Yusri? Ngutip ya tuh kata Syekh Yusri ya. Kenal ya Hasbi Syekh Yusri? Tahu ya. Loh, kalau sudah dibayar, maka istighfar dan sholawat dan tahlilmu itu menjadi wajib. Yang semula istighfar, sholawat, tahlil itu wajib apa enggak? Istighfar, sholawat, tahlil itu wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Istighfar 100 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wajib apa? Tanya, wajib, hukumnya wajib apa? Sunnah melo. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sing maca istighfar rezekine lancar. Betul ya? Qala Rasulullah wastaghfiru wa ta'ala mewajibkan. Sing wajib apa?
rukun Islam. Wah, cukup lali-lali kabeh. Baliknya nang Safinatun Najah, maca takrib Fathul Qorib. Apa? Saya tanya, ono enggak wajib maca istighfar selawat tasbih? Wajib enggak maca Sayyidul Istighfar? Jate wajib apa sunah? Tapi lek wis dibaik janji ya, kamu akan membaca ini ya, maka hukumnya wajib apa sunah? Lah lek wajib sama sunah, derajatnya wajib dan sunah beda apa enggak? Pahala yakin wajib apa sunah? Ya bos, diskusi lagi. Monggo. Nah, ini seandainya ya, Udah. seandainya kan ada masyarakat umum itu. Enggak jauh lari nang ini sih, nang fokusmu sih. Terjawab enggak jawabanmu mang? Oh kalau talqin, kalau bai'ah janji. Bukan baik aku janji, aku mati urip sampean Pak Nabi. Enggak. Janji, aku janji ya mau melaksanakan syariat tenan sak tenan-tenane. Aku tak belajar wajib, aku sekarang istighfar, sholawat, tahlil, aku wajibkan untuk diriku sendiri. Akhirnya wajib. Hukum sunnah sama wajib, abotan mana, beratan mana, wajib apa sunnah? Lek wajib gak melaksanakan, wajib kodok apa enggak? Sesuatu yang wajib, ngomong fikih iki, ngomong fikih wajib dikodok apa enggak? Lek sunnah wajib dikodok apa enggak? Itu sih adem sih, nyambung. Oke, semua la ilaha illallah, umum wong tahlilan ya la ilaha illallah, ya, wong awam ya la ilaha illallah, betul, sepakat. Nah, tapi la ilaha illallah sing bersanad, bersambung, yang memiliki pemahaman, kemudian menyambungkan frekuensi rohani dari guru ke guru. Kenapa kok dipilih satu guru? Aku guruku si Abdul Munim, si Abdul Aziz, Siti Muhammad, Siti Ibrahim, sampai nang Maulana Arabi Darqawi, sampai nang Imam Sa'ad Az-Zahra, sampai kepada Sadau Wafaiyah. Kenapa kok gak satu? Kenapa sakmene kabeh akeh wong itu kok gak dapat satu-satu? Kenapa Pak Ghazali kok gak dapat? Kenapa kok Mas Yasin kok gak didapat? Kenapa kok gak dapat? Kok diparingin nang aku iki apa ceritanya? Kenapa kok Hasbi gak dikasih? Coba pernah mikir? La ilaha illallah umum enggak? Umum. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri falam anahu la. Hadis umum enggak? Oh, apakah semua di dunia ini ada umum, ada yang khusus? Sepak bola yang no VVIP, Pak. Bener? Duduk aneh wong itu beda. Ya sih. Gitu kira-kira. Saya selesaikan dulu. Jadi kalau menurut kami ahli thariqah wajib. Sing penting cari guru sing sanate tenan, pengetahuannya api, pengetahuannya bagus, bisa menjelaskan tentang jalan ini, membawamu jalan ini, mengenal hadrati Rasulillah, bukan hanya sekedar mengenal nama, belajar mengenal hakikatul Rasul, belajar mengenal Allah. Oh, Jalal Jamal Akamal misalnya kayak tadi. Kira-kira wis tahu ngaji deh pondok, aku tau mondok, kayak gak tahu diajarin ngono. Nah, paham ya? Satu sisi ini pengetahuan, bukan untuk menginterven dirimu. Semua Allah maftah alik, semoga Allah memberikan futuhat dan diberikan keberkahan tentang pengetahuan. Jadi itu, ya. Kalau masalah ngomong masyarakat awam, ya awam. Masyarakat awam ya awam. Bagaimana masyarakat awam itu? Ya masyarakat awam ya kok masuk surga. Saya kemarin cerita. Lailatul Qadar malam berapa? Oh, kata Pak Ghazali malam 25. Apa tanda-tandanya? Kelihatan bidadari Pak Nafis. Wah, mendingin rapi. Contoh cantik, spesifik lagi. Usia aku, waduh, bahaya ini. Bahaya. Ini sudah motif. Kata orang hukum mensreanya.
Orang-orang apa umat Rasulullah SAW gak dapat Lailatul Qadar, dapat semua. Minimal pada minimal isya jamaah, sholat sunnah, minimal sholat subuh jamaah, qobliyah sholat jamaah itu dapat Lailatul Qadar, dapat. Cuma dapat di berapa persen? Mau 1%, mau 2%, 3%. Sama-sama. Syariat ayatnya sama enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Coba bukaan di tafsir teman-teman agama yo buat ini liya'budun. Umum ngaji Jalalain. Tapi lek tafsir Ibnu Abbas. Ngerti Ibnu Abbas apa? Apa artinya liya'budun? Ya apa lah kamu? Liya'rifuni. Piye carane makrifat Allah? Berarti ahlul ma'rifah. Ahlul ma'rifah itu bagaimana? Ya bidzikri. Itu itu ya, itu dulu. Nah, cukup ya. Ada lagi? Terakhir. Ojo tanya terus akan waktu nih. Terakhir gak apa-apa terakhir. Berarti ya misalnya ada seseorang yang fokus murni ngaji kitab aja, kan sama syekhnya, dan syekhnya pun tentu mutasil sampai para masyayikh sampai ke Hadratul Rasul. Gak ngerti aku. Ada misalnya Ngarang kitab sampai. ada seseorang ngaji kitab. Kitab apa contohnya? Kitab tauhid misalnya. Contohnya kitab apa? Langsung konkret. Kitab tauhid apa contoh? Aqidatul Awam. Oke. Fikihnya Fathul Qarib. Kemudian akhlaknya Kifayatul Atqiya misalnya. Nah, kita lihat syekhnya, gurunya memang silsilahnya nyambung kepada Syekh Yasin Al-Padani, terus ke atasnya gitu. Murni santri itu mentok di syekhnya itu aja. Artinya nggak masuk ke tarekat-tarekat tertentu. Tarekoh ta'alum. Tarekoh ta'alum. Aliyah tarekat ta'allum, bukan tarekat dalam madrasah tertentu gitu, kayak Naqsabandiyah, Qadiriyah atau yang lain-lainnya. Nah, apakah itu bisa dikatakan tarekat juga? Artinya apa? Tarekoh. tarekat ta'allum. Ya apa? Berarti kalau tarekoh ta'alum ada apa enggak? Ada. Nah, itu jawabannya. Makanya di Betawi, ketika ada proses politik, kira-kira Betawi sini mau Betawi. Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, Sohibi Senuk Horgonya. Ngerti Senuk Horgonya? Orientalis yang menganalisa tentang bagaimana membuat lemahnya Islam. Hasil tesis terkait perang Aceh yang tidak selesai-selesai. Ya. Melihat fenomena waktu itu banyak bid'ah, ahlul bid'ah daripada Tarekoh Naqsabandiyah. Banyak cara-cara yang dilakukan oleh Tarekoh Naqsabandiyah waktu itu. Menurut Syekh Habib Usman bin Yahya rahmatullahi alaih, itu banyak unsur bid'ah. Maka fatwa beliau, tarekoh kita adalah tarekoh ta'allum, belajar aja. Bahkan kalau di Basul Masaili Jamaah Tarekoh Mutabaroh Nadiyah ada namanya tarekoh Safinatun Najah. Moco Safinatun Najah terus gitu aja. Apa itu termasuk tarekoh? Ya termasuk tarekoh. Persoalannya apakah tarekoh itu menghantarkan wusul ilallah, ma'rifatullah, menjadi abid, seabid-abid ya hakikatnya abid, ya urusan di gurune masing-masing. Makanya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada yang keempat, iqan. Kemarin dijelaskan. Iqan. Keyakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, di tafsir-tafsir klasik, Ibnu Katsir, yakin itu al-maut. Tapi kalau tafsir-tafsir Isyari, Ibnu Ahmad Ajibah,
Ibnu Arabi. Apa yang dinamakan hatta ya'tiyakal yaqin ai ma'rifatu, suluko dirimu sampai engkau sampai kepada makrifat kepada Allah, wusul kepada Allah. Jadi kalau Hasbi melihat bahwa apakah tarekat ta'allum lainnya itu tidak bisa menghantarkan, bisa selama gurunya bersambung. Makanya di dalam tarekat itu harus ada guru. Ada guru, ada zikir. Ada zikir, ada murid. Ada silabus. Ngerti silabus? Ada kurikulum. Ada tempat kayak kita zawiyah. Itu idealnya. Seperti halnya university, ya, ada rektor, ada dosen, asesor dosen dan semua, ada murid, ada gedung, ada kurikulum, maka dinamakan university. Sama kayak kita. Makanya kalau tidak ada tempat, nggak masalah. Ya. Sampai akhirnya kalau nggak ada zikir, wah susah itu. Yang penting guru. Ada yang mengatakan begitu. Jadi SB, apakah tarekat ta'allum itu tidak bisa menghantarkan wusul ilah? Bisa, senyampang gurunya menghantarkan, gurunya sambung kepada hadratin Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali tadi kepada Habib Usman tadi. Habib Usman memfatwakan yang itu akhirnya banyak daripada tokoh-tokoh Betawi yang masyarakat yang tidak kemudian bertorekoh khas, bertorekoh khusus, lebih kepada torekoh ta'allum. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak menjadi suatu hal yang, cuma saya mau tanya, apakah di dalam torekoh ta'allum yang antum sebutkan, sambung nang Yasin Fadani, adakah ikatan yang membuat akhirnya sunnah menjadi wajib? Bodoh-bodoh guruku Yasin, Naomi Yasin, Dagoye Ahmad Marwazi. Jawaban. Yes, jawaban yang ini, tarekat ta'allum. Aku yang ngaji, tapi gak tahu guru wajib ya. Sunnah ya sunnah. Meminjam daripada Maulana Syekh Yusri, kenapa kok kita harus bertalqin? Kenapa kita harus berbai'ah? Karena di dalam bai'ah itu ada komitmen. Maka konsekuensi daripada seorang murid yang sudah mengambil komitmen, ketika dia keluar daripada thariqah, maka menurut Sidina Yusri Rusdi, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari, pamitan sama guru dan puasa 3 hari. Pak Guru, saya sekarang sudah tidak di Sadiliyah, tidak di Qadiriyah, saya kok cocokin nang Naksabandi. Sopan santuni menghadap guru, syariati puasa 3 hari. Loh kok kenapa 3 hari? Hukumnya sama ketika dia nadar. Nadar itu kafaratnya boleh gak ngelaksanakan. Fikih ngaji fikih. Puasa itu ya. Jadi ada solusi, selalu ada solusi. Jadi kalau dikatakan berat dan tidak berat itu tergantung. Saya tuh kok makanya tidak pernah mengklaim anak-anak Wahabi itu sesuatu yang buruk ya, nggak masalah. Mereka itu belum ketemu, belum mentok aja. Masih syariat, belajar dohir itu Quran itu teks. Ya. Belum penyelaman di dalam bahasa. Nanti pasti akan mentok. Karena gurunya tekstual, mana-mana esoteris, mana-mana pendalaman nggak sampai dia. Ngerti esoteris? Nanti esoteris. Kalau orang ngode ChatGPT esoteris. Mana-mana hanya sekitar mana-mana tekstual belaka, tapi tidak ada penanaman pendalaman. Ya ngaji ini beru kasir, tafsir, tapi gak pernah menyentuh
pendalaman esoteris yang pendalaman kayak Sidi Ahmad Ibnu Ajibah. Pernah baca misalnya kitab Bahrul Madin, sentuhan-sentuhan ulama salaf, ulama-ulama yang pemenuhan dengan jiwa. Fahru Rosi, itu ya kira-kira karena luasnya. Jadi senyampang mempunyai guru, dan guru itu menghantarkanmu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan guru-guru yang bersambung, enggak ada masalah. Entah Sadiyah, entah Qadiriyah, entah Naksabandiyah, entah Samaniyah, enggak ada masalah. Ya, apapun itu yang penting kau dihantarkan guru. Guru itu menghantarkan wusul ila Rasul, wusul ila Allah. Minimal sampai kepada Kanjeng Rasul, hubnya, cintanya, mendapatkan energi positif sehingga kehidupanmu menjadi kehidupan mutmainnah, menjadi kehidupan yang tenang, radiyatan mardiyah, diridhoi dan ngeridani Gusti, kemudian kamilah, menjadi sempurna di dalam sebagai hamba, bukan sebagai wali loh ya. Jadi cita-cita loh ya. Cita-cita itu apa? Boleh gak ya Allah jadikan aku kekasihmu? Boleh, tapi jangan karena itu akhirnya engkau maksa seolah-olah dengan banyaknya zikir yang banyak engkau bisa jadi wali. Lupa engkau bisa zikir itu karena karunia nih Allah. Masuk surga karunia Allah. Masuk surga karena amal soleh apa karunianya Allah? Illa ayyatakomadani Allahu birah ada rahmati. Bukan karena amal soleh, tapi yakin innallaha la yukhliful. Itu loh ya. Nah, tatanan-tatanan ini yang kemudian itu dinamakan madrasah syadiliyah. Referensinya berdasarkan hizib akhzab daripada Sayyidina Abil Hasan Ali Syadzili. Turun-turun ngaji Ibnu Athaillah As-Sakandari, Hikam Athaillah, dan berbagai macam kitab-kitab beliau. Itu kira-kira ya. Ya tentunya nek maca Hikam Athaillah sama enggak dengan baca Fathul Mu'in? Sama apa enggak? Baca Fathul Mu'in sama baca Hikam Athaillah sama apa enggak? Bahasanya sama apa beda? Lah kok bisa bahasan dohir nang batin? Isa ta ngajarno dohir nang batin? Allah tuh huwa dohir wal batin apa dohir enggak? Asma'i Allah tuh dohir batin apa dohir enggak? Allahu dohir wal batin. Sesuatu itu pasti ada zahir, ada batin. Nek belajar zahir iso sampai nang batin. Belajar batin tak apa bisa nang zahir. Makanya Sidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala menyampaikan katoironi, seperti burung yang mempunyai dua sayap, sayap syariah, sayap toreko, menghantarkanmu kepada tujuan yang utama, ma'rifatul. Semoga Allah mencukupkan pengantar dari Bismillah ini dan memberikan kita futuhat, anugerah-anugerah limpahan fuyudatir rahmaniyah, pengetahuan-pengetahuan zahir, pengetahuan batin, terserap daripada intuisi kita, terserap dari kognitif kita, pemahaman fikir kita, paham daripada rasa kita, sehingga menjadikan ibadah kita tujuan tiada lain menjadi ibadah yang lebih berarti, ibadah yang lebih bermakna, ibadah yang lebih berisi, bukan hanya ibadah menyelesaikan rukunnya saja, tapi diisi rukun-rukunnya, sama sujudnya, satu juga subhanallah wa bihamdih, tapi sama-sama subhanahu wa bihamdih, melihat dan diberikan realitas tasbih yang sebenar-benarnya. Zahiri fikih sugronya dijalankan, fikih kubro ai tasawuf dijalankan. Nah, tasawuf tanpa tarekat, saya kemarin ngasih pengantar, dikasih sama siapa? Himawan bikin untuk kampus ya. Saya tekankan tasawuf tanpa toreko tanpa mursyid adalah kesia-siaan. Belajar maca hikam atau iya dibaca,
tapi gak punya sanad nang Ibnu Athaillah. Oh punya sanad ya, sanad mojo. Sanad Mbak, ada orang kesini minta sanad saya hikam, tak kasih. Jalur saya Yasin, ya, jalur dari Toreko, tapi gak bertoreko. Coba dengerin lek ngaji, rasakan ngaji hikam dengan ahli Toreko, dengan ngaji hikam ahli tasawuf, pinter kalam tasawuf, tapi tidak ahli anggota. Ahli itu anggota, oleh Malaysia itu ahli partai, itu jadi anggota partai maksudnya. Ahli tidak menjadi member, tidak ini mempunyai beda kok enggak. Ya itu ya. Jadi kalau saya mengatakan itu di ahli toreko, ya bukan sunnah tapi wajib, karena sesuatu yang memahamkan kita kepada ma'rifatullah maka hukumnya wajib menghendakkan. Cuma hati-hati di era yang semacam ini banyak sekali pengakuan atas nama toreko yang akhirnya ujung-ujungnya hanya berupa material belaka. Naudzubillahiladzi, semoga kita dihindari, semoga kita dijauhkan, semoga hati kita dibersihkan dari orientasi dunia yang hanya semata untuk limardhoillah, untuk liridhoillah, mardiyah rodiyan, mardiyah kamilah, sempurna disempurnakan Allah, bukan menyempurnakan diri ya, disempurnakan Allah. Sing iso nyempurnakan siapa? Allah. Ngasih iso zikir Allah, bukan dirimu sing iso zikir. Kau ono ngaji di Fathul Mu'in kok. Ono ta? Wis ngaji Fathul Mu'in. Fathul Wahab wis ngaji. Ono bahasane. Nah, ada. Gurune beda. Dokter umum itu dokter umum. Tapi Pak Dokter Irhamni, dokter umum lulus, spesialis anak, spesialis lagi usus kecil. Masya Allah. Jadi operasi usus anak. Gak hanya sekedar dokter anak, dokter Irhamni, dokter umum sudah Pak. Dokter anak spesialis anak. Ambil kekhususan khusus anak, ususnya anak, betul, ususnya Ghazali. Spesialis. Usus 12 jari, usus 12 meter. Iya nih Pak Ghazali ya. Paham ya? Ya tahapan kayak gitu. Ngaji fikih wajib. Kalau gak fikih, ngawur toreko. Makanya banyak orang bertoreko gak ibadah syariat. Awas itu hayata, makrur. Karena ahli syariat, gak apa? Gak belajar. Sama Ibnu Athaillah, ahli syariat, ketemu Sidi Ahmad, Abil Abbas, ngaji ini di buri ini, kayak Usain di Usain. Oh ngaji ini di buri ya. Besok Ibnu Athaillah itu ngaji ini kok beda. Gak tahu saya ngadar denger ngaji gak model gini. Akhirnya dipanggil, anteni kamu sudah lama kok gak datang. Sing berubah, bukan berubah, menambah bahrain, istilahnya kal bahrain, ya seperti lautan syariah, lautan hakikah. Itulah Ibnu Athaillah Sakandari. Dan semoga kita murid-muridnya mendapatkan jujuran, setidaknya katut bainal bahrain, yo ngleksanakno syariat, kuat syariati, yo kuat tarekohnya, menghantarkan kita ma'rifatullah. Demikian dari saya. Ketersambungan. Kalau orang itu mengatakan kenapa kok rantai emas, saya mengulang lagi rantai emas. Karena rantai itu bersambung, salah rantai. Ya, ke guru-guru kita, udah Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala. Jadi doa itu. Nah, kalau banyak menggunakan tawasul yang lain, itu ibaratnya sudah punya satelit yang accredited, satelit yang sudah akreditasi, terverifikasi. Kenapa kok antum masih menggunakan tawasul yang lain? Kenapa? Saya nggak ngerti. Saya lihat ada beberapa di sini yang sudah bersama Al-Zawiyah kok
sekarang agak sedikit menggunakan tawasul, banyak frekuensi yang tidak salah-salah. Antum sudah Fatihah nggak satu-satu guru. Oh Siti Ali Wafa, Siti Muhammad Wafa, Siti Daud Bakhila, Siti Abdul Abbas Muslim. Sudah jelajah satu-satu. Wah ini kok kesana kemari. Akhirnya itu godaan ya. Di jalan itu banyak begal. Di jalan itu banyak copet. Banyak rampok yang mengalihkan dirimu kepada tujuan yang gak disafinah. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Saya lihat ada beberapa yang semacam itu. Sehingga tadi terjadi intersepsi. Kalau frekuensi modulasi frekuensi itu terintersep. Ngerti intersep? Enak-enak ngomong gitu. Sudah punya alat yang original, masih 99%, 24 karat. Kok pakai sing timah? Kok pakai sing remeh-temeh? Ya enggak apa-apa, itu memang aulia, boleh pakai aulia. Ke Fatihah ke para aulia yang lain boleh, bagus. Boleh. Bukan tapi menjadi jalanmu. Nah, mending lepas soto rekoy. Ngadep nang aku. Asra aku tak dadi wong bebas Pak Nafis. Poso 3 hari, melaku sak belantraan kata orang Jawa. Sak karep-karepmu, sak seneng-senengmu, hati-hati, nafsumu semua. Ya, hati-hati ya. Meskipun di Syadiliyah tidak tidak menolak bacaan-bacaan, misalnya itu sering sudah baca Rotibul Haddad. Bahkan saya mengajarkan Hizbun Nasr lil Imamil Haddad. Nggak apa-apa. Mau ditijani nggak boleh. Tasyadud keras nggak boleh lah ini. Ziarah kubur ini masyayikh tijani dia nggak boleh. Kalau kita masih boleh. Cuma jangan kemudian yang serpih-serpih ini menjadi utamamu, sing rantai utamamu kok kemudian dihindarkan. Ini sih bahaya. Sing utama tetap itu ibaratnya aksesoris tambahan. Lampu utamamu tetap, kalau untuk aksesoris boleh. Jangan yang aksesoris yang dinyalakan, sing lampu utama diredupkan. Itu salah, nabrak-nabrak. Mobil kan ada lampu utama. Kalau mau dikasih apa, tweet atau bret, boleh nggak? Yang merah-merah itu loh, kuning apa, kalau saya di tol kemarin pulang itu kan banyak aksesoris. Strobo ini nyala, lampu utamanya mati. Kira-kira ada 2 kemungkinan, nabrak atau ditabrak. Strobo itu loh, tweet itu. Ya. Butuh lampu utama, ngerti lampu utama, nggak ngerti lampu utama. Kok tim bensin nggak ngerti lampu utama? Mobil kan punya lampu utama. Lampu utamanya dimatikan, aksesorisnya dinyalakan. Di jalan tol kemungkinannya 2, ditabrak atau nabrak, paham? Berbeda kalau saya kemarin coba Land Cruiser punya teman saya di Papena tuh. Lampu utamanya kalau pas sepi gelap itu langsung nyala sendiri ya Hanafi, cacat otomatis, canggih Pak. Ini lampu utamanya dimatikan, aksesorisnya lampu utamanya mati di jam 12 mulai gelap, lampu utamanya mati, si dinyala no shining kanan terus. Sing utama, lampu utama apa? Lampu utama apa strobo? Sing penting lampu utama apa strobo? Kira-kira kalau strobonya nyala, lampunya mati, bagus. Kira-kira cuma 2 kemungkinan, nabrak atau ditabrak. Perjalanan ini Jakarta nang Malang lagi. Tol 12 jam. Capek itu Pak, Yono sampai ngantuk kan. Istirahat berkali. Paham? Semoga paham.
gitu ya, udah punya lampu utama. Kecuali dirimu ini mobilnya bukan mobil Thalia, mobilnya bukan mobil Avanza, mobilnya bukan mobil apa? Innova. Mobilmu ini bele apa Pak? Oh, pusing larang apa kira-kira? Mobil tronton punya apa? Mau masih tronton ya tetap lampu utama ya. Itu sama. Kecuali lampu utamanya banyak. Kecuali memang mobil besar yang membutuhkan lampu utama banyak. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau kapasitas masih pakai mobil Kalya, Avanza apa itu, yo lampu utamamu yang ada itu utamakan. Paham ya? Supaya selamat di perjalanan. Kedua, mau jalan tol banyak, bukan banyak rest areanya, betul. Saya kemarin rest area 3 kali atau 3 kali lah, karena Pak sopirnya sendiri Pak Yono. Mestinya kalau di Gmap 12 jam, tapi karena banyak mampir 15 jam. Nah ini enggak, setiap rest area diberhenti. Kira-kira toko 2 hari bang. Padahal Jakarta Malang mau mestinya 12. Kalau rest area pingin ditilihi, setiap area rest area, rest area, mantap. Dan di setiap area itu istighosah di sini. Ambek maca suratul waqiah. Lebaran sudah selesai baru datang dia. Semoga gambaran ini menjadi gambaran yang mencerahkan hidup. Saya nggak menyampaikan satu persatu, semoga banyak gambaran. Banyak orang ngerti gambaran, tapi kadang-kadang nggak paham dengan gambaran. Kalau saya dulu dikasih gambaran itu sama guru saya udah paham ya. Kalau kayak sekarang itu nggak butuh gambaran, mesti kamu itu loh, kudu sini ini, waduh nggak bisa Pak, nggak bisa. Hidup itu penuh dengan gambaran, maka belajarlah dengan gambaran. Allah itu musawwir. Allah itu musawwir kan? Ada asma'nya? Ada asma musawwir kan? Hah? Untuk musawwir itu tukang foto. Ya, belajar gambar, belajar isyarah. Les guru ngomong ini hati-hati. Ya, karena terlalu banyak mampir, gak sampai. Belum lagi di mampir, ya ternyata di rest area keberapa mampir, ya masya Allah kurang higienis. Akhirnya di dalam perjalanan, mohon maaf, kecerit-pirit, lara weteng, aduh mari makan. Setiap datang satu makan pecel, di rest area siji makan bakso, di rest area ini makan mie goreng, di rest area ini makan empal gentong. Wah, setiap tempat itu dimakani terus itu. Terakhir makan, gak kena karena enak nafsu makan. Akhirnya, padahal di perjalanan panjang itu boleh banyak makan atau kurangi makan. Kira-kira banyak makanan di perjalanan terus di mobil di tol tuh pernah naik tol Jakarta, Malang atau Jawa Timur? Ada nggak? Tiba-tiba cegak kata itu loh. Kira-kira muntah nggak? Woi gitu loh. Kalau perjalanan jangan banyak mampir boleh sekali 2 kali lah, jangan terus-terusan.